sudah pagi. Iya Bu, bentar lagi soalnya capek kerja seharian. Itu kopi sudah Ibu bikin, Ibu mau kupasak dulu ya. Iya, nanti Bapak minum. Iya Pak. Tadi. Hmm, Kak, bangun. Kakak, jangan terbiasa bangun siang. Ini sudah siang, bangun. Iya Pak, bentar lagi. Masih ngantuk nih. Hei, kamu mau bangun atau Bapak kasih hukuman kamu? Bangun nggak? Iya Pak, ini sudah bangun. Mandi sana, sudah itu bantuin ibu beres-beres di rumah. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kakak sudah bangun belum Pak? Sudah tadi Bu, sudah Bapak suruh bantu ibu beres-beres di rumah. Kenapa Bu? Ibu kira kamu belum bangun, mau Ibu siram kamu dengan air. Siang belum bangun. Sudah Bu. Ya udah, nanti kalau sudah beres-beres bantu Ibu. Kamu belajar ya, biar nilai kamu bagus. Bu, boleh nggak kalau hari ini aku nggak belajar dulu? Soalnya capek Bu, mau istirahat. Berani kamu membantah omongan ibu sama bapak kayak gini? Sejak kapan kamu bisa membangkang kayak gini? Iya Pak, nanti saya belajar setelah ini. Assalamualaikum, Dea. Dea. Waalaikumsalam. Ada Marnila. Ada apa ya? Kayak gak tahu aja, hari-hari libur loh. Kamu ngapain aja di rumah? Belajar, gak usah main. Awas nanti ya kalau nilai kamu jelek. Maaf ya, Nesmar. Kok kayaknya nggak bisa deh main sama kalian. Apa karena sudah aku bilang pasti dia nggak dikasih sama ibunya. Ya udah deh, nggak apa-apa, lain kali aja kita main ya deh ya. Ya udah deh, maaf ya teman-teman. Ya, dadah. Halo Dea, kamu kenapa murung? Kamu kenapa murung Dea? Gak apa-apa, aku lagi capek aja. Yakin lagi capek? Apa putus cinta nih? Kalau ada apa-apa cerita aja Dea. Kalian berdua tuh berisik tau gak sih? Tahu gak sih kalau saya itu lagi capek? Kalau saya itu capek ya capek, jangan tanya-tanya mulu. Kalau kalian berdua ini gak ada kerjaan apa? Biasa aja kali deh ya. Kami ini teman kamu, kalau bukan teman kamu kami gak akan peduli. Iya nggak Nes? Nggak apa-apa Mar, mungkin Dea butuh waktu. Ayo kita mending ke kantin aja. Yuk. Sumpah Nes, aku capek temenan sama dia. Dipeduliin malah diminta balik. Sabar aja Mar, mungkin dia mau pengen sendiri aja dulu. Yuk masuk kelas, udah bel nih. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Guys, masuk pelajaran apa sekarang? Bahasa Indonesia dari kawan. Oh sorry, nggak tahu. Udah buat apa kau sekolah deh? Bukannya gitu, Kin. Kan manusia itu nggak luput dari salah. Iya deh, si paling manusia salah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Oh, baik Bu. Lapar Bu. Ya udah baik. Kumpulkan tugas yang telah Ibu berikan Ibu kemarin. Joni tolong ambil tugas temannya. Oke Bu. Ini Bu. Sudah kan Bu? Dia, kenapa kamu seperti tidak bersama hari ini?
bukan urusan ibu. Tugas ibu hanya mengajar. Ini tugas ibu. Ini tugas ibu karena ibu adalah ibu kalian di sini. Ibu adalah wali kelas kalian. Jadi ibu yang bertanggung jawab atas kalian. Paham? Paham, Bu. Emang iya Bu, saya tidak perlu ibu perhatikan. Saya bisa memperhatikan diri saya sendiri. Baiklah, kita mulai pelajaran kita pada hari ini tentang pembuatan format surat formal dan informal. Buka halaman 40, nanti kita bahas. Baik, Bu. Baik anak-anak, ibu rasa cukup pelajaran kita pada hari ini. Kerjakan tugas yang ibu berikan, kumpulkan minggu depan, paham? Baik, Bu. Baik, ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Dari mana kamu Dea? Baru pulang jam segini. Main Bu, Dea masuk dulu ya. Capek soalnya. Assalamualaikum Bu. Dea mana Bu? Kak. Kakak. Keluar. Bapak mau ngomong. Iya Pak. Jujur sama Bapak, kemana kamu tadi pulang sekolah? Bukan kemana-mana Pak. Kamu berani bohong ya sama Bapak? Pukul Pak. Pukul. Saya sudah terbiasa kena pukulan sama Bapak. Kenapa? Menyesal yang lahir saya. Cukup Kak, masuk kamar sana. Udah Pak. Ikut Ibu. Kurang ajar dia. Pagi, Dea. Piket kelas yuk. Apaan kamu nyuruh aku piket? Kita piket loh, Dea. Kamu aja biar aku sih nggak mau. Cukup ya, Dea. Aku udah cukup ngadepin kamu. Mau apa kamu? Terserah aku lah. Parah sih, Dea. Ayo aku bantu kamu piket. Ya, Nes, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mila. Ada apa nih, Mila? Ini Bu, saya mau ngaduin sikap Dea yang tidak baik kepada kita. Sikap yang seperti apa? Kalau berbicara selalu membentak dan memaki kita, Bu. Seperti itu. Akhir-akhir ini juga begitu ya. Oh, ibu terima laporannya. Terima kasih ya, Mama. Sama-sama, Bu. Saya balik ke kelas dulu ya. Jangan bilang ke Dea ya, saya ngaduin sikap Dea. Males ribut sama Dea. Nanti ibu juga bilang saja. Ini sih, Bu. Iya, silakan. Permisi, Bu sana. Saya bisa minta bantuan sebentar? Iya, ada apa Bu Cinta? Silakan duduk. Duduk dulu. Kira-kira kenapa Bu? Saya mau membahas masalah adik saya yang di kelas 8 dia Rizka Bu. Ada apa ya Bu dengan saudari dia? Ada apa ya Bu dengan saudari dia? Saya itu banyak banget laporan dari guru lain kalau saudari dia ini bisa dikatakan kurang ajar sama mereka. Terus sering banget berperilaku kayak lebih agresif sih daripada teman-temannya yang lain dan selalu bersikap berlebihan dan juga sering banget memaki teman-temannya. Padahal teman-temannya yang di kelas itu sering menasihati. Jadi bagaimana sih Bu? Kalau menurut Ibu yang harus kita lakukan? Oh, jadi seperti itu ya permasalahan awal dari saudari Dea ini sendiri. Oke, kalau seperti itu mungkin kita bisa dari orang terdekatnya dulu, mungkin dari teman atau orang tuanya. Dan kita bisa melihat apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan oleh saudari Dea. Ini terlebih di dalam yang kita masalahkan. Bu, saya setuju sih. Tapi kira-kira kapan ya Bu kita bisa melanjut tindak lanjut
Baik, Bu. Silakan duduk ya. Makasih, Bu. Ada apa ya, Bu? Ibu manggil saya ke sini? Oke, tenang dulu deh ya. Ada yang ingin Ibu bicarakan sedikit kepada Dea hari ini. Kenapa ya, Bu? Baik, sebelumnya gimana kabar Dea hari ini? Baik sih, Bu, kabar hari ini. Nah, Ibu ingin menanyakan mengenai laporan dari guru-guru dan wali kelas. Nah, gini deh, Ibu mendapat laporan dari guru-guru dan wali kelas. Dia ini kalau di kelas itu sering membangkang, membentak teman-teman, dan gak sopan nih kepada guru. Ibu ingin mengklarifikasi nih, apakah benar dia seperti itu di kelas? Benar sih, Bu. Tapi kalau boleh tahu siapa yang bilang Ibu tentang berita itu, Bu? Oke Dea, yang memberitahu Ibu mengenai permasalahan Dea ini yaitu orang yang sayang sama Dea. Nah, mereka ingin membantu Dea untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita akan melakukan konseling individual. Sebelumnya Dea sudah pernah belum ikut konseling individual? Belum sih, Bu. Kalau boleh tahu apa ya itu bimbingan konseling individual? Nih Dea, mengenai layanan konseling individual, Ibu jelaskan sedikit ya. Layanan konseling individual itu ialah layanan yang diberikan secara perorangan guna menyelesaikan permasalahan individu tersebut. Di mana dalam layanan bimbingan konseling individual ini terdiri dari dua orang, di mana dia sebagai klien yang mempunyai masalah dan di sini Ibu sebagai seorang konselor yang mempunyai ahli dalam bidang tersebut. Lalu di dalam konseling individual itu terdapat beberapa asas yang harus dia ketahui. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi dia nggak perlu takut menceritakan permasalahan dia kepada Ibu karena rahasia dia akan terjamin dan terjaga oleh asas tersebut. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi Ibu berharap dia terbuka kepada Ibu untuk kita sama-sama nih menyelesaikan permasalahan dia agar dia menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Ibu tahu mungkin Ibu yang manggil dia ke sini, tapi Ibu harap dia sukarela untuk kita bersama-sama menyelesaikan masalah ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bagaimana dia? Apakah sudah paham apa yang Ibu jelaskan? Paham, Bu. Ide kita mungkin akan melakukan konseling dalam jangka waktu 45 menit. Nah, Ibu harap dia dalam ikut konseling ini bisa aktif, bisa menceritakan semuanya kepada Ibu. Apakah dia siap untuk mengikuti konseling individual hari ini? Siap, Bu. Oke. Baik, Dea, ini kan kita mau melaksanakan proses konseling nih. Nah, berarti kita harus pindah ruangan karena di dalam konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan tadi ya. Jadi agar rahasia kita terjaga, kita menggunakan ruangan konseling. Ayo Dea, ikut Ibu untuk pindah ruangan terlebih dahulu. Baik, Bu. Ayo Dea. Baik, Dea, sekarang kan kita udah berada di ruangan konseling nih. Berarti di sini rahasia dia akan terjaga. Jadi dia bisa mengungkapkan semua permasalahan dia kepada Ibu karena di sini Ibu juga sebagai orang tua dia di sekolah. Jadi apakah dia paham dengan apa yang Ibu katakan? Paham. Oke. Ibu izin ya membuka buku untuk menyadarkan sedikit poin-poin penting mengenai permasalahan-permasalahan dia nih. Nanti kita evaluasi bersama-sama di akhir konseling. Oke, Bu lihat-lihat nih, kayaknya dari raut wajah dia sepertinya ada masalah. Bisa dia ceritakan kepada Ibu permasalahan dia yang sekarang itu seperti apa? Saya ini bingung gitu, Bu, sama kehidupan saya saat ini. Oke, izin ya. Sebelumnya untuk dia apakah kakinya bisa diturunkan? Ibu rasa kan kurang sopan nih. Kita lagi ngobrol berdua gitu. Iya, Bu. Oke, silakan ya. Oke, tadi dia bilang dia tuh bingung ya sekarang. Nah, bingung yang dia maksud itu seperti apa? Bisa diceritakan kepada Ibu? Jadi gini, Bu, saya tuh bingung, capek gitu, Bu, sama kehidupan saya saat ini. Oke nih, dia capek sekarang. Dia tuh capeknya karena apa? Jadi dia itu ngerasa sekarang itu bukan salah dia sepenuhnya, melainkan itu salah orang tua saya. Kesalahan seperti apa sih yang dibuat oleh orang tua dia sehingga dia bisa mengatakan bahwa apa yang dia lakukan sekarang ini itu kesalahan orang tua dia?
kecil saya itu selalu mendapat aturan dari kedua orang tua saya. Saya itu dituntut untuk menjadi sempurna, dan saya juga selalu dibanding-bandingkan dengan anak orang lain. Saya ini bukan seperti anak-anak yang diinginkan oleh kedua orang tua saya. Jadi saya itu capek gitu dengan tuntutan selalu dari kedua orang tua saya. Oke dia, ini ada minum, dia minum terlebih dahulu untuk menenangkan diri dia. Baik, Nanti terima kita kasih. melaksanakan konseling. Selagi dia selesai minum, nih ibu mau menanyakan. Jadi menurut dia orang tua dia itu sangat keras ya dalam mendidik dia. Apakah benar? Benar sekali. Oke, dia bisa ceritakan kepada ibu nih bagaimana orang tua dia mendidik dia, apa yang sering mereka lakukan kepada dia. Bapak saya itu suka marah-marah gitu sama saya, suka mukulin saya, suka membentak saya. Apalagi ibu saya itu juga sering mencubit saya dan marah-marah tanpa kejelasan yang jelas gitu Bu. Jadi saya itu capek gitu sama kehidupan saya dan tinggal laku orang tua saya. Jadi bagaimana perasaan dia saat ini kepada orang tua dia? Kalau sekarang saya menyesal sekali gitu, terlahir dari keluarga yang seperti ini. Oke dia, selama dia sebagai anak nih, ibu harap kata-kata itu jangan sampai terlontar kepada orang tua dia, karena seburuk apapun orang tua dia, namun dia sudah bisa sebesar ini karena didikan mereka. Tapi saya capek gitu Bu. Oke, ibu paham nih dia capek dengan orang tua dia. Dia udah pernah coba belum mengutarakan pendapat atau membicarakan apa yang dia inginkan kepada orang tua dia? Pernah Bu, tapi dia itu selalu dimarah balik sama bapak saya. Oke, ibu mau nanya nih, dia berbicara kepada orang tua dia itu dalam kondisi seperti apa orang tuanya? Saya bicara itu pada saat orang tua saya baru balik dari tempat kerjaan mereka masing-masing. Oke dia, kalau dia mau berbicara sama orang tua ini, dia harus tahu nih momen-momen yang tepat, seperti kalau kita sendiri nih, kalau lagi capek terus dengar omongan yang tidak tepat pasti bakal emosi kan. Nah jadi dia kalau mau berbicara sama orang tua dia itu harus mencari momen yang tepat, ketika orang tua lagi santai atau ketika orang tua lagi nggak capek. Jadi mereka juga bisa mendengar gitu ucapan dia itu maunya seperti apa. Ya Bu. Sekarang dia apakah sudah memahami nih bagaimana cara berkomunikasi atau mengutarakan pendapat yang baik kepada orang tua dia? Sudah paham Bu. Oke, Ibu pengen cerita sedikit nih mengenai permasalahan dia. Mungkin di sini orang tua dia cara mendidiknya berbeda dengan orang tua teman-teman dia. Namun di sisi ini kita bisa melihat mungkin orang tua dia tahunya cara mendidik anak yang baik itu yaitu dengan cara menghukum anak tersebut ketika salah. Namun walaupun hal tersebut tidak sesuai nih pasti dengan keinginan dia kan, dia pasti berkeinginan pengen orang tua dia itu berbicara, bisa mengutarakan pendapat ke orang tua dan diterima pendapatnya kan. Nah tapi dari sisi positifnya kita bisa lihat bahwa orang tua dia itu sangat sayang kepada dia. Buktinya dengan aturan-aturan tersebut mereka ingin dia itu menjadi anak yang baik, dia itu bisa sesuai dengan etikat anak perempuan itu seperti apa. Apakah dia paham apa yang dimaksud? Iya Bu, saya paham yang Ibu katakan dan saya mengaku salah dengan sifat saya seperti itu. Oke. Sekarang ibu mau tanya kepada dia, menurut dia perilaku dia selama ini kepada teman-teman itu benar atau salah? Salah sih Bu, soalnya saya itu selalu meluapkan emosi saya kepada teman-teman saya. Saya selalu bicara kasar kepada teman-teman saya. Karena saya jadi ikut-ikutan bapak saya. Bapak saya itu sering berbicara kasar dan berada tinggi kepada saya. Baik, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada dia telah datang dan menemui Ibu untuk bercerita dan menyelesaikan permasalahan dia bersama-sama. Kita akan bertemu lagi di 2 minggu ke depan. Baik Bu. Baik, Dea, Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di 2 minggu ke depan. Apakah dia paham dengan apa yang dikatakan? Baik Bu, saya rasa saya sudah paham dan saya rasa juga saya sudah mengerti. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam Dea, silakan masuk. Baik, Bu. Oke Dea, ini kan udah 2 minggu nih. Nah, Ibu mau nanya, jadi bagaimana tugas yang Ibu kasih, apakah sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Oke, boleh cerita kepada Ibu nih gimana hasil dari tugas yang dia kerjakan? Baik, tugas pertama sudah saya kerjakan sesuai dengan arahan Ibu. Namun, kedua orang tua saya masih belum menerima pendapat saya, tetapi kedua orang tua saya tidak lagi membentak saya. Dan tugas yang kedua juga sudah saya kerjakan, yang dimana Ibu menyuruh saya untuk berbicara baik-baik kepada teman, dan sudah saya lakukan. Alhamdulillah respon teman-teman juga sudah baik dan menerima atas kesalahan saya kemarin. Jadi gimana, Bu? Oke, untuk mengenai tugas dia tadi ya. Jadi untuk tugas pertama nih dia masih diterima tapi belum diterima nih, kayak gimana ya? Kayak dia tuh mengungkapkan pendapat, tapi pendapatnya belum diterima kan. Nah, jadi Ibu mau untuk tugas pertama ini dia coba berbicara lagi kepada Bapak dia mengenai keinginan dia atau apa yang ingin dia lakukan, tapi dengan alasan tepat. Jadi biar Bapak itu paham, oh dia ini maunya seperti ini. Lalu untuk tugas kedua, Ibu juga udah mendapat nih laporan dari teman-teman dia dan orang-orang lain yang Ibu percaya bahwa benar dia telah terdapat perubahan mengenai perilaku dia. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih kepada dia karena telah melaksanakan tugas dari Ibu dengan baik. Namun sesuai dengan janji Ibu mengenai hadiah yang akan dia dapatkan akan Ibu beri dalam kurun waktu ke depannya. Jadi nanti Ibu akan menghubungi dia kembali mengenai hadiah yang dia dapat. Jadi apakah dia paham apa yang Ibu katakan? Baik, Bu, dia sudah paham. Terima kasih ya, Bu, sudah membantu dia mengubah dunia dia kembali lebih cerah. Ibu baik sekali kepada saya. Sama-sama dia. Setelah Ibu pun ingin mengucapkan terima kasih dia telah datang ke sini menemui Ibu. Kedepannya dia jangan sungkan nih jika ada perasaan atau pikiran yang mengganggu dia bisa datang ke Ibu dan cerita kepada Ibu. Apakah dia paham? Paham, Bu. Oke, kalau gitu dia balik kelas dulu ya, Bu. Iya, silahkan. Ingat ya pesan Ibu. Siap, Bu. Oke. Hati dia. Ya.